Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah pengajian Obama, obrolan agama malam Ahad, Masjid Mubarak yang diberkati Allah. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, ada 3 orang pendeta atau ulama tapi dari kalangan Yahudi menghadap Khalifah dan mengajukan banyak pertanyaan. Masing-masing dari Yahudi Bani Nadir, Bani Qainuqa, dan Bani Quraidah. Mereka hidup lebih lama dan lebih awal daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi hijrah ke Madinah, mereka sudah tinggal lebih dulu di Madinah. Dan Nabi sudah tiada, mereka masih ada. Di masa ada Nabi, mereka tidak mempertanyakan. Setelah Nabi tiada, baru mempertanyakan. Dan pertanyaannya ditujukan kepada Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Khattab dengan sedikit ancaman. Ya Amirul Mukminin, kata pendeta yang pertama dari Yahudi Bani Nadir, aku punya banyak pertanyaan. Kalau engkau bisa menjawab, maka aku akan segera masuk Islam. Tetapi kalau tidak bisa menjawab, berarti Islam bukanlah agama yang sempurna. Kata Khalifah, silakan saja apa pertanyaannya dan akan aku segera menjawab. Kemudian pendeta yang pertama ini bertanya. Yang pertama, kapan pintu langit ditutup? Yang kedua, kapan pintu langit mulai dibuka? Yang ketiga, tunjukkan jenazah yang bisa berjalan beserta kuburannya. Yang keempat, makhluk apa yang bisa memberikan peringatan kepada bangsanya, pada orang lain, tapi bukan dari golongan manusia dan bukan pula dari golongan jin. Dan yang kelima, sebutkan 5 makhluk yang lahir bukan dari induknya. Itu pertanyaan dari ulama Yahudi Bani Nadir. Mendapat 5 pertanyaan ini, Khalifah Umar bin Khattab kemudian menangis dan mengatakan, aku tidak malu bila aku tidak bisa menjawab pertanyaan kalian. Melihat Umar menangis dan tidak bisa menjawab pertanyaan, pendeta yang pertama ini kegirangan, senabak,
jingkrak-jingkrak, joget-joget, karena tidak jadi masuk Islam. Kalau bahasa kita mungkin mengatakan, sorry ya, ngapain masuk Islam? Pertanyaan saya dijawab aja tidak bisa. Jadi nggak bisa jawab Bapak Ibu. Kalau saya kalau bisa, udah tahu jawabannya. Kalau dulu belum bisa. Tetapi di samping Umar ada seorang ajudan namanya Salman, bergelar Al-Farisi karena aslinya dari Persia. Salman ini Bapak Ibu sahabat Nabi, masih hidup di zaman Khalifah, Nabi sudah tiada. Ini orangnya tidak cuma pindah-pindah partai, tapi juga pindah-pindah agama. Sebelum bersama Nabi dulu pernah partai berbendera merah sampai menjadi tokoh terkemuka. Terus pindah partai lagi berbendera kuning. Ini kabarnya setelah itu, tapi Nabi sudah tiada, itu pindah partai yang berbendera putih. Kita pernah tulisannya La ilaha illallah, ada pedangnya itu. Nah, juga pindah-pindah agama. Saya punya ustadz juga pindah-pindah agama, Pak. Buddha, Hindu, Kristen, sekarang Islam. Jadi menguasai 4 kitab, hafal 4 kitab, termasuk Quran itu. Ya bedanya jauh dengan saya. Guru saya hafal 30 juz, saya hafal juz 30. Namanya dulu muridnya yang kata. Nah, Salman Al-Farisi menawar, ya pendeta, bolehkah aku memanggil temanku yang cerdas? Silakan saja. Maka kemudian Salman minta izin kepada Khalifah untuk menemui Ali bin Abi Thalib. Dan sesampainya di rumah Ali, setelah mengetuk pintu dan salam, kemudian mengatakan, ya Ali, tolonglah sahabatmu, tolonglah Khalifah. Emangnya ada apa? Beliau menangis karena tidak bisa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pendeta atau ulama dari kalangan Yahudi Bani Nadir. Baik, kata Ali, maka segera setelah berganti pakaian menuju tempatnya Khalifah Umar untuk menemui pendeta dan menanyakan apa pertanyaan yang engkau sampaikan kepada Khalifah. Kata pendeta, ya Ali, kalau memang engkau cerdas, segera saja menjawab satu persatu pertanyaan yang akan saya ajukan, dan bila benar aku akan segera masuk Islam. Tetapi kalau tidak, berarti Islam bukanlah agama yang sempurna. Maka Ali mulai merapikan posisi duduknya dan menjawab pertanyaan dari ulama pendeta satu persatu. Yang pertama, kapan pintu langit mulai ditutup? Ali menjawab, pintu langit ditutup ketika seseorang mulai berbuat syirik. Syirik artinya menyekutukan Allah, menduakan, bahkan melebihkan tandingan yang dicintai manusia selain Allah, menganggap makhluk lebih utama daripada Khalik, bergantung pada materialisme daripada kepada Allah. Itu syirik dan amalan-amalan kroni-kroninya. Maka ketika Allah sudah mulai berbuat syirik, pintu langit tertutup. Jika pintu langit tertutup, maka amalan-amalan baik apapun yang kita lakukan tidak akan tembus ke langit. Tidak ada artinya sholat, apa gunanya puasa, zakat pun tidak diterima, termasuk haji yang bayarnya mahal. Ada yang langsung berangkat Pak 800
Memang sangat juta yang nunggu 40 tahun. Tidak tembus ke langit kalau sudah mulai berbuat syirik. Menjadi sohibul tiap tahun, kambingnya gemuk, juga tertolak amalnya, tidak bisa menembus langit ketika mulai berbuat syirik. Itu jawaban Ali. Yang kedua, kapan pintu langit mulai terbuka? Ali menjawab, ketika seseorang membaca syahadat. Begitu orang membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, pintu langit terbuka. Maka ketika pintu langit terbuka, amalan-amalan baik apapun, besar atau kecil, walaupun sebesar biji sawi, akan tembus ke langit, diterima Allah tanpa membawa amalan-amalan buruk. Jadi amalan buruknya tertinggal. Yang terangkat menembus langit adalah amalan-amalan yang baik. Apa itu pencuri, perampok, copet, licin yang sering berbuat maksiat, ketika membaca syahadat, amalan baiknya tembus ke langit, yang jelek ditinggal, tertinggal, tidak ikut terbawa. Maka Bapak Ibu, marilah kita sering-sering memperbaharui iman kita dengan cara sering-sering membaca syahadat. Berapa kali kita membaca syahadat dalam setiap hari? Tergantung jumlah rakaat yang kita lakukan ketika sholat. Sholat Isya 2 kali membaca syahadat, subuh 1 kali, berarti 3 kali, duhur 2 kali, 5 kali, asar 2 kali, berarti 7, maghrib 2 kali, berarti 9. Bagaimana kalau ditambah tahajud 11 rakaat? 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1 atau 3, bertambah banyak syahadatnya. Belum sholat tasbih misalnya, silakan mau malam atau siang. Kalau malam 4 rakaat tapi 2. Sudah pernah dicoba? Kata Nabi, kalau bisa setiap hari, kalau tidak bisa sepekan sekali, tidak mampu sebulan sekali, tidak kuat setahun sekali, kalau tidak bisa, kalau bisa seumur hidup sekali, sholat tasbih. Mau dicoba nanti malam Bapak Ibu? 4 rakaat, 2. Setelah membaca Fatihah, surat yang lain, kemudian membaca tasbih 15 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar 15 kali. Terus ruku. Setelah membaca bacaan ruku 10 kali. Tasbih subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Terus iktidal. Setelah membaca 10 kali. Terus sujud. Setelah membaca sujud 10 kali. Duduk di antara 2 sujud. Setelah membaca 10 kali. Sujud lagi. Setelah membaca sujud 10 lagi. Terus bangun lagi. Rakaat kedua Al-Fatihah surat 15 kali. Yang lain 10 kali. Terus salam. Mesti membaca syahadat. Nanti 2 lagi. Tapi kalau mau mencoba siang, sholat tasbihnya 4 rakaat seperti sholat Isya, tidak 2. Sholat tasbih. Kalau di kampung saya dulu setiap Ramadan, Pak, jam 12 malam itu, terutama mulai malam 21 sambil nunggu sahur. Nanti setelah itu mukul beduk gitu. Kalau di sini nanti ramai kalau pakai mukul beduk. Tapi kalau mukul orang malah nggak ramai. Tuhan juga bisa. Monggo. Kalau hadis yang kuat ada 3 tahap. 2 rakaat, 4 rakaat,
6 rakaat. Yang 2 rakaat hadisnya ada 3. Ada yang mengatakan, ada yang berpendapat di waktu Isra. Sholat syuruk, sholat di waktu syuruk namanya sholat Isra, 2 rakaat, 1 jam setelah sholat subuh. Jadi misalnya subuh jam 4:30, berarti paling aman 5:30 ditambah 15 menit itu paling aman. Sholat Isra 2 rakaat. 2 rakaat. Kalau panjenengan jamaah subuhnya di masjid, ya sholat Isra-nya di masjid. Jadi tidak berpindah tempat duduk. Seringkali habis sholat bergeser-geser, mundur air umur begini. Pingser. Kalau bisa tidak pindah tempat duduk. Kalau pindah, ya tetap di dalam masjid. Tidak duduk di kelas sama di parkiran. Tetap di dalam masjid. Nah, sambil menunggu waktu Isra, monggo tadarus boleh. Kalau sama teman diskusi juga boleh, tapi tidak ngerasani. Dikir boleh, wirid boleh, buka HP juga boleh. Ini orang gimana? Sambil menunggu waktu Isra. Kecuali batal wudu lagi. Tapi kalau sholat subuhnya di rumah, ya sholat Isra di rumah. Nggak usah ke masjid. Nggak dirasakan tau nih. Awal-awal masuk apa ya? Tutup. Nah kalau di masjid sholat Isra-nya. Nah sholat Isra ini sering disebut sholat duha di awal waktu, 2 rakaat. Ingin tahu pahalanya Bapak Ibu? Pahalanya seperti pahala menunaikan haji dan umrah. Berita gembira bagi Bapak Ibu yang mungkin tidak bisa naik haji, pahalanya sama dengan orang yang naik haji dan umrah kalau membiasakan menunaikan sholat sunnah Isra atau sholat sunnah duha di awal waktu, 2 rakaat. Fase yang kedua sekitar jam 9 pagi, 4 rakaat. Dua-duanya tidak langsung 4. Apa pahalanya? Ada 2. Yang pertama mendapatkan rahmat dari Allah, yang kedua dibebaskan dari musibah yang kecil-kecil. Yang merapat lampu abang terus, itu musibah. Nah, nanti dikoreksi, jangan-jangan sholat duhanya nggak beres. Saya sering gitu Pak, abang terus mau yuk, mungkin sholat duhanya diberesi, nanti lelah hijau terus. Nah, terpaksa abang ya belum mikir. Ada yang sempat buka apa ya, mesti hijau siapa nanti langsung sebelum duda tambah egois. Itu fase kedua. Fase yang ketiga sekitar jam 11 sampai dulu, 6 rakaat, 2. Pahalanya sama, ditambah 1 lagi dilapangkan rezekinya. Jadi Bapak Ibu kalau pengen dilapang rezekinya, duhanya minimal 6 rakaat. Terutama yang banyak utangnya ingin segera dilunaskan, duhanya minimal 6 rakaat. 2 nggak cukup Pak, 4 kurang, minimal 6 rakaat. Bisa dicoba, tidak usah utang lagi. Jadi semuanya 12 rakaat dengan bilangan 2, 4, 6, tidak langsung. Ada hadis yang menjelaskan langsung 12 rakaat dalam satu waktu dan pahalanya akan dibangunkan istana di surga. Tapi hadisnya lemah. Jadi yang kuat dibagi 3, 2, 4, 6. Itu sholat duha. Nah kalau kita melakukannya 2 tadi itu berarti berapa kali membaca syahadat, dan itu syahadat sebagai syarat sahnya sholat. Kalau bisa di lain waktu sholat kita juga sering membaca syahadat. Seperti saya tadi ketika pembukaan khotbah selalu diawali dengan mukadimah dan syahadat, tujuannya memperbarui iman
iman. Karena syahadat kapan saja bisa batal, Pak. Tanpa disadari kita tuh sering membatalkan syahadat kita. Tidak menerima takdir itu membatalkan syahadat. Sambat, Rasulullah, orang di duit bisa membatalkan syahadat. Bu, tatungnya kan di mungkin-mungkin jenenge lancar, lancar ya kayak mana, pacok ruko mundak terus. Nah itu membatalkan syahadat karena tidak menerima takdir. Ditunggai itu lah, amin, kepala ditunggai kepala musuh. Tuhan Rahman juga. Itu bisa membatalkan syahadat. Maka sering-seringlah membaca syahadat. Dan ketika orang membaca syahadat, pintu langit terbuka. Itu jawaban amin. Yang ketiga, tunjukkan jenazah yang berjalan dengan kuburannya. Ali menjawab, itulah Nabi Yunus. Nabi Yunus oleh Allah dianggap sebagai jenazah karena hatinya mati. Nabi Bapak Ibu, tapi hatinya mati ketika berdakwah menghadapi umatnya yang ribet, ruwet, rawal, ngayal, meninggalkan umatnya dalam suasana marah, emosi, mutung. Ini bukan menyalahkan Nabi, tapi pelajaran bagi kita. Allah memberikan pelajaran bahwa kita jangan serta-merta marah. Kita punya kewajiban berdakwah. Maka orang yang enggan berdakwah sama saja hatinya mati. Jadi kalau kita diam saja, Pak, itu kita jenazah. Mayat hidup, mayat ini hidup ini mayat. Kalau kita tidak berdakwah, kita sholat sendiri tidak ngajak-ngajak, kita juga mayat. Maka dewi dengan masjid orang ngejak-ngejak itu ya mayat hidup, jenazah. Jadi kita sholat pas lewat ada tetangga ya sholat, paling enggak ya sholat orang gila wes yang penting ngejak. Tapi yang menang baik kita berarti mayat, dianggap mayat. Apalagi kita Nabi Yunus saja dianggap jenazah karena meninggalkan umatnya, apalagi dengan emosi. Nah, ketika melarikan diri dari umatnya, namanya kaum Naniwa, dijumpainya kapal yang ada di pelabuhan. Minta izin sama nakodanya, dipersilakan naik. Kapal berjalan di tengah lautan oleng. Sekarang menjadi standar keselamatan Bapak Ibu. Kalau kapal oleng, yang dibuang dulu adalah barang-barang, benda-benda, biar muatannya cukup. Semua barang sudah dibuang tetap oleng, harus ada yang dikorbankan. Mencoba mengikuti undian, dan setiap diundi 3 kali nama Nabi Yunus keluar terus. Ini kan belum pernah terjadi di arisan. Maksudnya itu namanya keluar terus. Ini mesti takdir kalau begini. Kurang mungkin. Nah, pelajaran buat Nabi Yunus yang sudah menjadi jenazah, terjun ke laut dan mengalami 3 kegelapan. Kegelapan hatinya, kegelapan di dalam perut ikan, dan kegelapan di dalam samudra yang luas. Selama 40 hari berjalan dengan kuburannya mengarungi 7 samudra. Di dalam perut ikan nun. Ada yang menafsirkan ikan paus, sangat logis karena ketika itu ikan terbesar adalah paus. Nabi Yunus nyaman di dalam perut ikan paus, tidak ada ikan lain yang merebut. Ada juga yang menafsirkan ikan hiu, juga nalar, karena ikan yang paling ganas yang dijuluki raja laut adalah hiu. Jadi ikan lain tidak berani merebut, nyaman di dalam ikan hiu. Itulah jawaban Ali, jenazah
yang berjalan beserta kuburannya adalah Nabi Yunus yang mengalami kegelapan hati karena meninggalkan umatnya ketika berdakwah. Dan Allah menyadarkan sehingga di dalam perut ikan selama 40 hari yang dilakukan oleh Nabi Yunus adalah istighfar. Istighfarnya sangat populer. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Apa lagi? Monggo sering-sering diamalkan. Ketika berdoa diawali dengan Al-Fatihah untuk menembus pintu langit. Setelah Fatihah membaca sholawat agar Nabi juga mendoakannya dengan syafaatnya. Nah setelah itu baru istighfarnya Nabi Yunus. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau. Subhanaka, maha suci Allah. Inni kuntu minadz dzalimin, sesungguhnya kami termasuk orang yang zalim. Setiap saat selama 40 hari itu Nabi Yunus istighfar di dalam gelapnya ikan. Allah menerima tobatnya lalu dimuntahkan. Mulut ikan terbuka, Nabi Yunus dilemparkan ke daerah yang tandus. Dalam kondisi lemah, loyo, lunglai, sakit, tapi akhirnya happy ending. Tanah tempat terdamparnya Nabi Yunus menjadi subur, dan Nabi Yunus karena tobatnya bertemu kembali dengan umatnya. Umatnya dulu membangkang ternyata sudah taat. Ketika didawai Nabi Yunus membangkang, ditinggal Nabi Yunus malah menjadi taat. Maka berkumpul kembali dengan kaumnya, namanya kaum Nabiwa. Ini kisah singkat Nabi yang happy ending dengan umatnya. Berbeda dengan nabi-nabi lain. Kalau Nabi Nuh dengan umatnya berantakan. Umatnya dihajar banjir bandang pertama terbesar di dunia. Kaum Ad dihajar awan panas karena tidak patuh kepada Nabi Hud. Kaum Samud diterjang petir yang menyambar-nyambar selama 3 hari karena tidak patuh pada perintahnya Nabi Shaleh. Kaum Sodom sampai buminya dijungkir balikan, sekarang menjadi lautan mati. Kaum Sodom umatnya Nabi Lut. Kaum Madian umatnya Nabi Musa juga begitu. Bahkan Musa sudah tiada, sekarang masih berulang yang namanya Yahudi Israel, orang kapok-kapok. Itu yang tidak happy ending, tapi Nabi Yunus happy ending. Itulah jawaban Sayyidina Ali atas pertanyaan ketiga dari pendeta Yahudi. Yang keempat, ya Ali, pertanyaannya adalah makhluk apa yang bisa memberikan peringatan tapi bukan dari golongan manusia dan bukan pula dari golongan jin? Ali menjawab, itulah semut. Semutnya siapa? Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman melakukan inspeksi perjalanan tinjauan ke masyarakat, istilah sekarang belusuan. Ini ya betul di belusuan yang di negara kita ngapusi. Dikira gratis boten, gratis nongko. Mas Pulo kerja tentang transmigrasi Bu. Tiba-tiba dapat telepon ada kunjungan belusuan gratis boten, habis 1 miliar coba. Nunggu di desa Bonimo, harus kosong telepon mendadak akan datang ada kunjungan dari ketua PKK pusat. 10 jam ini. 1 M Pak dalam sehari di desa Bonimo. Nah ini Nabi Sulaiman
dengan suara dari Raja Semut, "Wahai bangsaku, semuanya masuklah ke Dia. Ini Sulaiman dengan bala tentaranya akan lewat. Jangan sampai terinjak-injak." Nabi Sulaiman mendengar, maka menghentikan langkahnya dan mengatakan kepada bala tentaranya, "Pasukan berhenti, di depan kita ada lembah semut. Biarkan mereka semuanya masuk ke dalam kerajaan, sementara kita menunggu sampai semuanya bersih." Itulah semut yang hidup di masa Nabi Sulaiman, bisa memberikan peringatan kepada bangsanya, kepada umatnya. Padahal semut tidak seorang. Kita juga punya pimpinan, tapi tidak bisa memberikan peringatan kepada bangsanya. Gaweannya mengenai pajak. Itu jawaban yang keempat. Yang kelima kali, pertanyaan saya adalah, kata pendeta Yahudi, sebutkan 5 makhluk yang lahir bukan dari induknya. Ali menjawab, 1. Nabi Adam, 2. Siti Hawa, 3. Ontanya Nabi Sulaiman, Nabi Soleh, 4. burungnya Nabi Ibrahim, dan yang kelima kambingnya Nabi Isa. Semua lahir bukan dari induknya, tanpa ibu, tanpa bapak. Burungnya Nabi Ibrahim itu begitu saja tiba-tiba langsung jadi burung. Pada saat Ibrahim debat terbuka di lapangan, bukan di depan MK, bukan, melawan Raja Namrud, raja adikuasa tertinggi, raja bukan kalengan, memang benar-benar raja yang berkuasa. Wilayahnya membentang dari Asia Barat sampai Timur Tengah. Di usia 2 kalinya usia Ibrahim. Ibrahim ketika itu berusia 40 tahun. Diangkat Allah menjadi nabi. 40 tahun, Pak. Jadi cukup dewasa menurut undang-undang pas itu. Undang-undangnya nggak dirubah, tetap tapi pas dewasa. Jadi nggak merubah undang-undang. 40 tahun dewasa berhadapan dengan Raja Namrud. Kata Namrud, "Mana Tuhanmu yang bisa menghidupkan dan mematikan? Buktinya apa?" Lalu Nabi Ibrahim mengumpulkan tanah lempung, tiba-tiba jadilah burung. Oleh Ibrahim dipotong-potong, kepalanya dipotong, tangannya dipotong, kakinya dipotong, sayap dipotong, dibuang ke gunung-gunung. Lalu dipanggilnya atas izin Allah, kembali lagi jadi burung lagi terbang. Begitulah cara Allah menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup. "Ya Namrud, sekarang giliranmu." Kata Namrud, "Aku juga bisa mematikan dan menghidupkan." Maka langsung saja 2 orang yang di belakang Namrud, kamu siji ya, contoh, langsung ditarik. Yang satu dibunuh, ditebas dengan pedang, yang satu dibiarkan. Ibrahim lihat, saya bisa mematikan, saya bisa menghidupkan seperti Tuhanmu. Ini kan pikiran bodoh. Asik siji memang dipateni, asik siji dibiarkan, bukan dihidupkan, dibiarkan. Ini Namrud ngomongnya, ini saya hidupkan, aku sudah hidup kok dihidupkan. Nek mati hidup itu namanya dihidupkan. Itu Namrud, pikirannya seperti itu. Nah, kisah ini menunjukkan betapa burung yang Allah ciptakan lahir tidak melalui induknya. Yang kedua, kambingnya Nabi Isa. Kambing yang diambil oleh Allah menjadi pengganti badannya Nabi Ismail itu.
usia kenabian. Jadi yang benar Bapak Ibu, kasus sembelihan Ismail di usia kenabian, berarti 40 tahun Pak. Cerita yang kita dengar seringnya Nabi Ismail ketika kecil, cacing disembelih bapaknya. Ayatnya itu di usia kenabian, berarti 40 tahun. 40 tahun ditawari bapaknya, le tak sembelih yo, kalau bahasa kita. Apa jawaban Nabi Ismail? Kalau memang itu perintah Allah, wahai ayahku, laksanakanlah. Niscaya ayah akan melihat aku menjadi orang yang sabar. Maka Bapak Ibu, kalau kita jadi orang sabar, berarti kita keturunan Nabi Ismail yang sudah siap disembelih. Sekarang pun disembelih Pak, gajinya disembelih, penghasilannya disembelih. Saya 2 hari yang lalu banyak yang memberikan ucapan selamat Pak Aziz, selamat Pak Rudi, naik pangkat. Saya bilang kita pajaknya naik. Kemarin 5%, sekarang jadi 15%. Berarti kenaikannya 200%. Arep unggal pangkat dipaksa, sebelum ditarik pajak ini. Padahal saat DIY ada 7.000 guru, luar biasa. Oh iya, ngomong banget ya. Saya khawatir kok busak-busuk boleh duit ngomong itu. Jangan-jangan sudah terjalin kontrak dengan 9 kali, jadi dibuat seperti itu. Nah, perumpamannya dari dulu sudah ada, ya, termasuk kasus ini ya. Nabi Ismail oleh Allah digantikan dengan domba. Dalam satu riwayat, domba yang dipakai adalah domba pengorbanannya putra Adam yang bernama Habil. Adam anaknya 40 Pak. Istrinya namanya Siti Hawa. Bukan orang Jawa nih, walaupun pakai Siti. Siti itu Sayyidati, singkatan Ibunda yang mulia. Siti Hawa, Ibunda yang mulia Hawa. Itu hamil 20 kali Bu. Setiap hari kembar juga. Lanang. Jadi anaknya 40. Jadi hebat nih, nonton film 20. Selamat kabeh, nggak pakai sesam. Kembar 2, anak itu. Jadi waktu itu penduduk berarti hanya 42. Ada bawa sama anaknya 40. Maka sistem perkawinannya menggunakan cara jodoh. Yang pernah belajar matematika perusahaan, ekonometrik, ekonomi makro, mestinya tahu ada rumus jodoh. Jodoh jauh dari titik ordinat, dekat dari titik ordinat, namanya jodoh. Nah, saya pakai untuk sistem perkawinan. Jadi sunnahnya kata Nabi jauh dapat jauh. Wong Jawa itu Aceh misalnya, Wong Progo atau Papua misalnya, jauh sama jauh. Apa nggak boleh dekat sama dekat, boleh aja. Ini namanya penggol. Orang jelek kok ya, dino ketemu terus jadi bojone. Nabi kan maka dapat Madinah itu, sunnahnya itu. Jadi itu namanya rumus jodoh. Karena penduduk ketika itu masih sedikit, ada menggunakan sistem itu. Laki-laki pertama dapat wanita yang kedua, wanita yang pertama dapat laki-laki yang kedua. Jadi Habil dapat iklima, kembarannya Adam dapat Kobil. Kobil artinya Habil ini nakal, jahat. Orang rimo mergo Habil ganteng, iklima ayu. Kalau kayak Kobil sing elek, atau sing ayu iklima nggak boleh, kan lainnya bareng.
jangan iso kurang ora. Ping piro data ping piro. Nah, konon kambing korbannya Habil diambil Allah dari surga sebagai pengganti Ismail ketika akan disembelih. Allah mengatakan, hentikan, sudah cukup pengorbananmu dan jadilah kau generasi yang sabar. Jadi kalau kita menjadi orang sabar berarti keturunannya Ismail, anak pertama dari istri kedua Nabi Ibrahim. Beda dengan Ishak, anak kedua dari istri pertama, orangnya cerdas. Apa enggak sabar? Sabar, tapi masih sabar Ismail. Apa Ismail enggak cerdas? Cerdas, tapi lebih dominan sabarnya daripada kecerdasannya. Itulah dua putra Ibrahim, Ismail dan Ishak. Ismail menurunkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ishak menurunkan nabi-nabi Bani Israel yang jumlahnya ribuan, bahkan puluhan ribu. Karena jumlah nabi semuanya 124.000, yang jadi rasul 313. Sebagian besar dibunuh oleh umatnya sendiri. Jadi orang-orang Israel yang sekarang membantai Gaza, Bapak Ibu, itu hobinya membunuh, termasuk membunuh Nabi. Informasi tambah, Bapak Ibu, saya baru dapat informasi, membaca buku nih, kajian Sirah Nabawiyah. Ternyata bapaknya Nabi Ibrahim dalam sejarah itu bukan Azar. Kita sering mendengar nih, bapaknya Ibrahim namanya Azar. Yang benar namanya Taruh atau Terah. Taruh, Terah, Toreh, jadi namanya banyak. Kan bahasanya beda-beda, pindah-pindah. Ketika Namrud punya kebijakan sadis membunuh semua bayi laki-laki atau anak laki-laki yang sudah lahir tapi masih kecil, semua wanita hamil dalam pengawasan, itu Allah melewatkan satu, diselamatkan, yaitu Ibrahim diselamatkan di Gua Zulifah namanya, itu di Mesir, Turki. Berarti bapak ibunya melakukan perjalanan yang sangat jauh dari Irak sampai Turki, itu berapa jauh sekali itu, disembunyikan di gua, selamat. Itu bapaknya Nabi Ibrahim, namanya Terah atau Taruh. Nah, Azar siapa? Azar ternyata pamannya. Jadi tradisi Arab, Bapak Ibu, yang punya wali terdekat itu paman, dan saking dekatnya paman itu dipanggil ayah. Berarti saya keliru juga ini, karena anak saya panggil saya ayah. Ayah itu paman. Kalau bapak itu ya abati. Jadi kayak Nabi Isa memanggil Ibrahim, ya abati. Sata dijuni, sata insya Allah kan gitu, akan melihat engkau ya ayahku, melihat aku menjadi orang yang sabar. Bapak, jadi orang tua dari anak yang laki-laki namanya bapak, bukan ayah. Kalau ayah itu paman. Aku udah berlaku, ya udahlah, nanti kalau saya buka forum di keluarga udah malah aneh. Tapi kalau ibu umi. Jadi kalau panggil ibu umi berarti ibu. Tapi kalau ayah paman, udah terlanjur ya udah. Kan nggak begitu parah, cuma panggilan saja. Kita juga baru tahu tradisi orang Arab seperti itu. Nanti ada lagi Ami. Saya kalau di Pekalongan, di Pemalang, ketika kumpul dengan orang-orang Arab, dipanggil Ami. Ami ya paman juga. Ami Aziz, itu ternyata paman nih. Yaitu bahasa-bahasa mereka, Bapak. Itu sekedar informasi. Boleh? Itu yang ke berapa itu? Hewan makhluk yang lahir bukan dari induknya. Nah, ontanya Nabi Soleh.
itu keluar dari batu. Ketika umatnya menantang, ya Soleh, kalau memang engkau seorang nabi, tunjukkan mukjizatnya. Dan Nabi selalu menawarkan mukjizat apa yang kamu inginkan. Umatnya mesti reko-reko, Pak. Karena memang tujuannya menjatuhkan Nabi biar tidak jadi Nabi. Maka minta mukjizat yang aneh-aneh itu. Minta mukjizat, coba ya Nabi Soleh keluarkan onta dari bukit batu. Maka Nabi Soleh pun memenuhi permintaannya. Mohon kepada Allah, Allah menjanjikannya dari bukit batu keluar onta. Ontanya saja ngarani, Pak. Ngarani, coba ya Nabi Soleh keluarkan onta dari bukit batu itu. Onta yang betina sedang hamil tua dengan beserta onta yang kecil. Anda tuh ngarani itu. Ya ini kalau itu korban kan nek ngarani dadi larang kok. Boleh pedus sing potong-potongan. Motone keren. Karena kesukaan Nabi. Hanya baru ngerti itu dundal itu. Wong digoleki itu. Itu kesukaan dia. Kesukaan Nabi tidak harus dipenuhi. Hanya Allah. Nabi kan punya 3 sifat. Am, khos bil khos. Kalau am itu harus, kita harus mengikuti Nabi. Kalau am, makan, minum, tidur. Jadi kalau kita nggak makan, nggak tidur, berarti bukan umat Nabi. Termasuk menikah itu am itu. Jadi kalau nggak nikah itu bukan umat Nabi. An-nikahu sunnati, faman rohiba an sunnati falaysa minni. Nikah adalah aturanku, kata Nabi. Barang siapa tidak menikah bukan umatku. Berarti nikah itu am, harus menikah. Nah, berapa yang tipe istri, itu khos, nggak bisa ditiru. Niru boleh kalau kuat, poligami boleh, tidak dilarang. Tapi kalau kuat, saya kira nggak ada yang kuat itu. Jadi 4 ini maksimal. Nah, Nabi kok 11 khos bil khos. Hanya Nabi, yang lain tidak boleh. Memasarkan sendiri malah dosa. Jadi am khos bil khos. Termasuk kambing-kambing yang dongarani pocong-potongan itu khas kesukaan Nabi, enggak apa-apa. Orang-orang dulu di zaman Nabi kadang meminta yang aneh-aneh. Allah memenuhinya, dan dari batu itu muncul onta betina lagi hamil dengan membawa onta yang kecil. Gimana reaksi umatnya? Apa taat? Tidak, menghapus itu jadi itu. Akhirnya dibuat kesepakatan, silakan nikmati onta ini. Setiap harinya dimanfaatkan susunya, tapi hari esoknya tidak boleh memerah susunya. Gantian ontanya yang menikmati air sumur ini. Jadi perjanjiannya, sehari onta itu boleh diperah susunya, hari berikutnya tidak boleh. Gantian ontanya biar minum air di sumur. Besoknya boleh diperas lagi. Itu yang nomor gaji nomor 6 ini. Wah, itu mukjizat, Bu. Ontanya begitu diperas susunya seperti keran memancar itu. Seluruh penduduk kota semuanya bisa menikmati susu gratis, tidak cuma makan siang. Susu onta, susu kambing sudah biasa, susu sapi sudah biasa. Ini susu onta gratis saat negara ketika itu. Jadi kalau sekarang baru kampanye ketinggalan. Nabi Soleh udah dari dulu itu gratis. Ini mau selesai nih anggota DPR nih, tinggal berapa bulan. Ini kok ya studi banding dan Swedia ngomong itu. Studi banding atau Swedia, Pak? Mengkaji bagaimana cara minum susu gratis di Indonesia. Udah dari Swedia. Sama makan siang gratis caranya pripun? Kan beda. Swedia penduduknya sedikit. Ini kan banyak. Kalau mau belajar ya belajar dari yang penduduknya banyak. India misalnya, yang jumlah penduduknya 400 juta. Indonesia 260
juta, masa belajar dari Swedia yang cuma 5 juta. Kalau aku ngarani dolan-dolan, harap rampung tuh rekreasi dengan Swedia. Aneh-aneh. Ini bukan merasani, tapi kita perlu curiga nih, kok sering merasakan begitu. Nabi Soleh dulu sudah memberikan contoh, tapi umatnya berpikirnya sesat Bapak Ibu. Iki nek ontane disembelih piye ya? Kok mikire ngono niku? Ya disembelih tenan. Kebetulan ada 2 wanita yang disenangi 2 pemuda. Padahal wanita ini iblis. Pemuda ini menyenangi, niat menikahi, wanitanya tahu kalau pemudanya senang, minta mahar, maharnya minta kepalanya, ontanya Nabi Soleh. Awas disebelah rame-rame. 9 pemuda menyiksa, menyembelih ontanya Nabi Soleh. Padahal Nabi Soleh pesan, jangan engkau sentuh. Maksudnya jangan disakiti, disentuh, dibangga, dipotong. Harapannya kalau ontanya sudah nggak ada, kan nggak ada mujizat lagi. Pikirannya mau Yahudi ketika ini. Maka setelah ontanya tiada, pesan Nabi Soleh, siap-siap musibah akan datang. Kalau dikabari musibah harusnya tobat lagi. Boten, Nabi Soleh malah akan dieksekusi itu. Malam hari didatangi 9 pemuda tadi yang menyembelih onta. Tapi Allah menyelamatkannya dengan petir menyambarnya. Baru 9 langsung mati semua. Bahkan tidak cuma 9 seluruh penduduk kota itu, tapi Nabi Soleh sudah diselamatkan dulu. Selamatkan Allah, petir baru datang. Selama 3 hari Pak, hadir saja mau petir begini, luar juga. Kemudian petir, kalau draben yang berbegini, lu ngarani draben itu. Nek kita ini latihan takbiran, jadi boten kok latihan draben kok. Takbiran ora kuno. Yo nek salat ora apa-apa latihane jejer masjid kaya salat ora terus salat draben latihan draben. Itu Bapak Ibu ontanya Nabi Soleh yang lahir tidak melalui induknya, tapi keluar dari batu. Boleh kambingnya Nabi Ismail sudah, burungnya Nabi Ibrahim sudah, ontanya Nabi Soleh sudah. Baru 3. Yang 2 kita sudah tahu, Hawa dan Adam. Suami istri bertemu setelah berpisah 500 tahun. Bahkan lahirnya pun tidak bersamaan. Adam diciptakan terlebih dahulu, baru setelah Adam berusia 133 tahun, Hawa diciptakan. Adam dan Hawa adalah 2 manusia monumental. Berbeda dengan kita. Kita melalui proses reproduksi, lahir dari saripati air. Adam dari saripati tanah gembur, namanya akturab. Dari tanah gembur dicampur dengan air, namanya aktin. Kemudian dibiarkan begitu saja sampai membusuk, namanya ladib. Dari ladib yang baunya busuk berubah warna menjadi hitam, namanya hama masnun. Dan dari hama masnun diambil saripatina, namanya sulala. Dan dari sulala kemudian mulai dibentuk menjadi tangan, jadi kepala, ada kerongkongannya, jadi kayak patung-patung itu Pak. Namanya sultan. Kemudian dibiarkan menjadi seperti tembikar, namanya fakor. Jadi proses penciptaan Adam ini melalui 6 masa. Masa kita berbeda dengan masanya Allah. Menurut kita lama, menurut Allah cepat, atau mungkin sebaliknya.
masa. Masanya kan beda. Begitu Adam jadi, jasadnya digeletakkan begitu saja di pintu surga. Mulai habis asar sampai menjelang maghrib diciptakan pada hari Jumat. Jadi kalau ditanya hari apa Nabi diciptakan pada hari Jumat. Jadi ketika itu belum ada manusia, Allah sudah mengenalkan nama hari Jumat. Bahkan mengenalkan waktu asar dan maghrib. Itu waktu penciptaan Nabi Adam. Asar nanti maghrib cepat napa suwi Bapak Ibu? Cepat ya? Menurut kita. Tapi ternyata hitungan Allah antara asar dan maghrib 40 tahun. Suwi. Maka buat asik demi masa, demi waktu, ngerti udah 40 tahun. Maka orang kalau sudah 40 tahun Bapak Ibu sudah bisa ditebak kira-kira amalannya akan baik terus sampai meninggal atau buruk terus sampai meninggal di usia 40 dan kelihatan. Ini bukan nebak-nebak ya. Nah nebak apa aja mau murah di pasak atau baik. Sendiri aja kalau sama pada orang lain itu batasnya mulai 40 tahun. Starting pointnya di usia 40 tahun itu. Makanya demi masa wal asri, demi 40 tahun kok ngerti-ngerti asar arep maghrib innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Kemarin masih anak-anak, sekarang udah pada punya anak. Anda udah punya anak lagi. Kemarin masih muda ya Mas, sekarang udah pada punya anak, ngerti-ngerti. Cepat banget ini buat asri demi masa. Itulah masa penciptaan Nabi Adam. Begitu selesai, digeletakkan begitu saja di depan pintu surga. Iblis sempat melewati Bapak Ibu dan berbisik kepada Nabi Adam. Ada orang ngerti kan belum hidup itu, masih dalam bentuk kayak patung digeletak gitu. Ya kayak jenengan tuku dolanan patung-patungan yang harap lawan bukan jelawan. Ada seperti itu. Tapi iblis berbisik dan mengatakan kepada Adam, pasti ada urusan besar dengan kamu. Itu dikatakan iblis kepada Adam. Maka pada hari yang ditentukan Allah mulai meniupkan roh lewat kepala, pelan-pelan. Maka besok roh yang keluar dari kita juga lewat kepala, tapi terakhir mulai dari kaki dulu, jempol, tangan. Sana lagi. Wah, sana boleh dirasakan Bapak Ibu Anda. Sesekali menikmati, tapi ya deg-degan. Ada juga seperti itu. Nah Bapak Ibu, ketika Allah meniupkan roh mulai dari kepala turun ke mata, Adam sudah bisa melihat, telinga sudah bisa mendengar, mulut bisa mengucap, tiba-tiba bersih, dan Allah memberikan ilham. Nabi Adam mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin. Tiba-tiba malaikat mengucap Yarhamukallah. Jadi perintah membaca Alhamdulillah ketika bersih sudah ada sejak Nabi Adam, dan orang yang mendengar membaca Yarhamukallah. Pujian pertama kepada Allah disampaikan oleh Nabi Adam ketika bersih membaca Alhamdulillah, dan malaikat menjawab Yarhamukallah. Itu kebaikannya. Nah ketika roh sampai di tenggorokan, ini masih jalan roh ini pelan-pelan. Adam sempat melihat bawahnya, lihat kakinya, lihat betisnya, lihat dengkulnya, lihat semuanya. Yang bawah dilihat. Dan Adam mengagumi karya Allah, membaca Alhamdulillah, mengagumi betapa indahnya ciptaan Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh sempurna, seimbang, serasi, sejalan ciptaan Allah. Itu yang dipuji-puji Adam atas karya Allah. Tetapi Bapak Ibu, roh belum sampai ke bawah, Adam
segera ingin berjalan, ingin lompat-lompat, maka terjatuh. Kan belum ada ruhnya baru sampai di sini, sampai sini, kaki belum. Itu menggambarkan betapa anak cucunya termasuk kita